Salam damai, salam bahagia selalu. Judul di balik rencana kiamat. Tuhan telah memberikan keterangannya tentang kiamat dari berbagai sumber. Jadi di Al-Quran ada, di Alkitab juga ada, di pengalaman rohani seseorang juga ada. Ya, Tuhan telah memberikan keterangannya tentang kiamat dari berbagai sumber. Kita akan sangat mudah mencari informasi mengenai kiamat di muka bumi. Emang di langit gak gampang tak mencari informasi tentang kiamat. Kayaknya di muka bumi ini lebih banyak terceritakan. Paling terutama di Al-Quran yang pernah saya berada di agama tersebut dan masih berada di agama tersebut secara KTP. Di Alkitab meraba-raba, kayaknya ada enggak ya? Kayaknya ada deh. Mungkin di semua agama juga ada informasi mengenai kiamat. Karena kabar tersebut telah lama tersebar, dan mari kita dengarkan penjelasan dari Tuhan tentang mengapa mereka membuat sebuah rencana kiamat. Rancangan. Mengapa mereka membuat sebuah rancangan kiamat? Keterangan berikut akan disampaikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan ini menyampaikan keterangannya ya. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami untuk ikut serta memberikan keterangan-keterangan atau penjelasan terkait kiamat. Terima kasih pula untuk para penghuni bumi yang telah menerima informasi dan sedang berusaha untuk memperbaiki diri menjadi sebaik-baiknya ciptaan di muka bumi. Kali ini kami sangat senang sebab ada yang mempersilahkan kami untuk menceritakan secara langsung dalam kurung lewat tulisan tentang rencana kami terhadap kiamat itu. Saya baca langsung aja ya. Koyoke kata-kata ya. Tak selipi keterangan gak enak ya. Iki wis sakmene tak selipi ya. Dibaca aja terus. Sahabat Tuhan, istilah kiamat memang sudah terbahas dalam dunia Tuhan sejak dulu. Sebelum ada kenabian pun, para Tuhan sering menggunakan istilah tersebut. Kiamat sebenarnya adalah bentuk seruan kami kepada para Tuhan yang lain untuk bersama-sama menyelamatkan umat. Namun saat itu, kiamat diucapkan untuk bentuk penyelamatan umat dalam skala besar. Kami, para Tuhan, melihat kondisi ciptaan, dan apabila akan terjadi suatu mara bahaya yang akan menimpa kalian, maka kami dalam kurung para Tuhan akan mengumandangkan kiamat dalam kurung penegakan kepada Tuhan yang lain. Bahkan sebelum adanya sebuah mara bahaya yang ditimbulkan, kami mencari cara bagaimana hari penegakan untuk seluruh umat bisa selalu berjalan. Tentang keterangan kami yang kami sampaikan kepada para nabi atau para rasul,
bukan berarti kami membuat sebuah musibah atau bencana untuk kaumnya, melainkan kami mengajak para nabi atau para rasul kami untuk bersama-sama menyelamatkan umat mereka. Harapan kami bahwa umat-umat mereka dapat mengikuti ajaran-ajaran yang ditegakkan dan mereka menjadi umat yang tidak goyah untuk menghadapi aneka ragam kejadian di dunia. Mereka masih menegakkan diri mereka pada ajaran-ajaran kebenaran. Setidaknya mereka dapat mendampingi misi yang dibawa oleh para rasul kami, menjadi orang-orang yang beriman kepada kami. Lalu, apakah kalian akan menanyakan dari mana datangnya bencana saat kiamat itu? Yang kami lihat dari apa yang disampaikan petugas-petugas kami, bahwa yang kalian pahami bila mana kehancuran-kehancuran tersebut disebabkan oleh kemarahan kami kepada kalian. Kemudian Tuhan menghancurkan dunia untuk memberikan balasan terhadap apa yang kalian buat. Mari kita klarifikasikan. Ciptaan seperti kalian adalah ciptaan yang kami sayangi. Kepada kalian berisi titipan-titipan kerinduan kami. Masing-masing Tuhan yang mengetahui konsepnya akan sebisa mungkin membimbing atau menggembleng para konsep-konsepnya, juga akan menyelamatkan konsep-konsepnya tersebut. Bahkan para Tuhan juga akan mencari cara agar ciptaan-ciptaannya menjadi ciptaan yang terbaik untuk buminya. Kemudian, dari manakah asal kehancuran itu? Kehancuran tersebut disebabkan karena ketidakseimbangan. Pengontrol-pengontrol alam belum bekerja sebagaimana mestinya. Terjadi banyak kegoyahan umat manusia, dan mereka tidak mempunyai sebuah pegangan dalam melakukan perjalanan di muka bumi ini. Terjadinya sebuah peperangan dan terdapat keinginan manusia untuk mengakhiri dunia semacam itu. Salah satu yang dapat menyebabkan faktor ketidakseimbangan alam. Oleh karena itu kami para Tuhan berunding bagaimana kami bisa mengajak umat, baik melalui perantara nabi atau rasul kami, ataukah alam yang memberitahukan kepada mereka untuk menjadi ciptaan-ciptaan yang ditegakkan. Para Tuhan sedang berusaha untuk menuju ke tahap itu. Mengatasi kehancuran sangat penting, terutama melalui pola pikir kita dapat menciptakan pola-pola kehancuran pula. Kemudian, selain melalui para nabi dan rasul, akhirnya Tuhan menciptakan sebuah konsep-konsep untuk memperbaiki pola pikir terhadap kiamat tersebut. Ada banyak konsep Tuhan yang dapat memperbaiki pola pikir terhadap kiamat. Konsep-konsep tersebut telah tersebar. Kemudian terdapat satu konsep besar Tuhan untuk mengatasi hal itu.
yaitu akan berisi dengan aneka kolaborasi konsep. Melalui konsep yang dibuat Tuhan, inilah sebagai wakil untuk para Tuhan merancang dan mencari strategi tentang kiamat. Sinar tersebut berhenti lagi sejenak, kemudian dinyalakan lagi. Sinar tersebut berhenti lagi sejenak, kemudian menyala lagi. Mungkin memang Tuhan perlu dibantu dalam hal ini. Sebagai sebuah konsep, juga akan melakukan diskusi dengan para Tuhan terkait apa yang sudah mereka rencanakan untuk membentuk ciptaan-ciptaan yang ditegakkan. Itu yang perlu dipahami, bahwa bahasanya kalau kiamat kata lain dari penegakan. Itu yang perlu dipahami oleh orang-orang yang belum mengerti arti kiamat. Kiamat itu ya penegakan. Pemahaman yang nggak tegak perlu ditegakkan, ya. Perbuatan yang tidak tegak perlu ditegakkan. Perbuatan yang melenceng perlu ditegakkan. Ya banyak di hari itu nggak tahu efek dari penegakan itu apa yang terjadi pada umat. Ya kalau menurut saya sih tegak aja. Jadi cross Tuhan horizontal. Jadi vertikal kepada Tuhan, horizontalnya kepada sesama ciptaan. Nah, kalau seperti itu, karena karena kiamat itu hari penegakan, yang paling kuat itu kepada Tuhannya. Harusnya seperti itu. Makanya beruntunglah orang-orang yang bertuhan, tidak yang beragama. Berarti kalau ada orang yang bertuhan, di situ ya ada yang beragama. Kalau fokus yang beragama, celakalah pada saat itu. Bagi mereka yang bertuhan dan selalu menegakkan ketuhanannya, maka beruntunglah. Itu namanya unen-unen hayya 'alal falah. Itu marilah menuju keberuntungan. Begitu. Jadi yang tegak itu diajak yang beruntung lah. Ini saya mengajak kalian untuk menjadi manusia-manusia yang beruntung. Segera terhubung dengan Tuhan kalian, segera mempercayai pertemuan dengan Tuhan, segera minta bimbingan kepada Tuhan, segera berbaiklah kepada sesama. Nah, seperti itu saudaraku yang ada di mana-mana. Boleh jadi hari ini para Tuhan juga mendengar. Boleh jadi petugas-petugas Tuhan juga mendengar. Boleh jadi teman-temanku sesama ciptaan juga mendengar. Baik setan, iblis, kuntilanak, ya, atau teman-teman seciptaan. Semoga mendengar tentang hal ini. Menurut saya ini berita gembira. Ini akan menjadi sebuah berita gembira kalau kalian selalu terhubung kepada Tuhan. Pecahkan otak kalian yang terlalu jumut, yang terlalu keras, untuk segera menuju ke inti ajaran agama, yaitu bertemu dengan Tuhan dan menyayangi sesamanya. Begitu saudaraku. Mungkin pula Tuhan membutuhkan sebuah referensi dari ciptaannya. Kalau kemarin dijelaskan
Harapannya ada ciptaan yang percaya ketemu Tuhan, juga memberikan masukan-masukan kepada Tuhan. Sebaiknya hari penegakan itu diisi apa? Ya, diisi apa dan semua menjadi selamat, tidak musnah, tidak mengalami sebuah kehancuran. Kalau toh nanti ada ciptaan yang banyak terhubung dengan Tuhan, mungkin perubahan penegakan pada saat itu akan terjadi manakala banyak ciptaan-ciptaan yang ketemu Tuhan, yang menginginkan hari penegakan, hari yang penuh kedamaian, yang penuh kesejahteraan. Mungkin. Apakah itu bisa terjadi? Bisa, kalau kalian segera menemui Tuhan kalian. Tuhan kalian adalah yang mengkonsep diri kalian. Kenapa kalian diturunkan di muka bumi? Itu nanti ada penjelasan banyak di sana. Kalau kalian sudah mulai mempercayai ayat Al-Quran, surat di Al-Quran, di Al-A'raf 172, 173, itu awal kalian untuk bisa mulai mempercayai tentang pertemuan dengan Tuhan. Baca sendiri di Al-Quran. Terhubunglah kepada orang-orang yang sudah memasuki dunia rohani kalau menjelaskan tentang Al-A'raf 172, 173. Mereka akan lebih mendekati sebuah kebenaran karena mereka kemungkinan selalu mengkonfirmasi apa yang ada, yang dipahami di Al-Quran kepada Tuhannya. Tidak dijelaskan sesuai dengan keinginan diri, tidak dijelaskan sesuai dengan kesenangan diri, tidak dijelaskan demi kepentingan kelompoknya semata, tapi mereka menjelaskan apa adanya yang diterima dari Tuhan. Apa yang dipahami di Al-Quran selalu dikonfirmasikan kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah memasuki dunia rohani itu kemungkinan besar bisa menjelaskan titik kebenaran isi Al-Quran. Mereka yang percaya kepada Tuhan dan minta penjelasan ulang tentang apakah hari kiamat itu. Yang jelas hari penegakan, hari biasa aja. Yang impoten ya saat itu harus diramut menjadi tegak. Impoten imannya, impoten perbuatannya, kan impoten. Banyak yang perbuatan harusnya itu tegak menjadi impoten. Salah satu perbuatan impoten yaitu korupsi. Itu perbuatan yang impoten. Ya. Ngerti nggak sih impoten itu apa? Impotensi. Iya. Ya, ibaratnya seperti itu. Ya, mungkin pula Tuhan membutuhkan sebuah referensi dari ciptaannya, sehingga kita sebagai ciptaan jangan ragu-ragu untuk memberikan pendapat dan usulan kepada Tuhan. Ini baru pemahaman yang baru kita pahami. Kayaknya ada satu ciptaan memberikan pendapat dan usulan kepada Tuhan bagaimana hari penegakan itu terjadi. Ini juga baru terinformasi kepada kita semuanya. Seakan-akan hari kiamat itu hak prerogatif Tuhan. Kayak bagaimana modelnya kiamat itu, Tuhan memberikan informasi melalui agama-agama itu tidak diterima dengan begitu aja. Tapi ternyata kita di sini diberikan satu penjelasan bahwa hari kiamat itu bisa diusulkan oleh ciptaan-ciptaan yang ketemu Tuhan.
bisa memberikan pendapat. Semoga orang-orang setuju dan membayangkan kiamat itu seperti apa. Kalian bebas seperti konten yang awal-awal, bebas berfantasi tentang kiamat. Berfantasilah yang baik, jangan berfantasi dengan kehancuran. Kalau kamu berfantasi dengan kehancuran, mungkin Tuhan akan mengikuti fantasimu. Karena banyak mereka memberikan penjelasan kepada umat. Tolong, asatid wal asatidah, masayih wal masa, ya masayih aja. Tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh yang yang mempunyai ilmu di bidang agama, cobalah memberikan penjelasan kepada mereka bahwa hari kiamat tidak identik dengan sebuah kehancuran. Hari kiamat itu identik dengan penegakan. Artinya penegakan perbuatannya yang nggak benar segera ditegakkan. Ada banyak berita-berita tentang kiamat. Kalau kita ingat ada berita tentang kiamat 2012 dulu ya. Akhirnya orang itu berbondong-bondong untuk meninggalkan duniawi. Bahkan dia selalu membantu teman-teman yang lain. Ini ternyata bisa membuat kiamat itu bisa mundur. Kalau kalian tahu bagaimana misteri bumi, memang harusnya waktu itu memang harus hancur. Tapi karena perbuatan manusia menjadi baik, maka itu sama juga meremajakan bumi. Ingat, bumi nggak akan pernah tua. Bumi itu bisa diremajakan. Oleh siapa? Oleh perbuatan-perbuatan penghuninya. Selama perbuatan penghuninya itu terus melakukan penegakan, maka bumi itu akan selalu diremajakan. Mungkin informasi ini belum banyak yang tahu. Semoga setelah ikut konten ini banyak yang tahu. Boleh jadi banyak yang mengingkari kali ya. Nggak apa-apa deh. Semoga saya punya teman-teman yang ingin meremajakan bumi dengan perbuatan-perbuatan manusia. Ingat, tingkat kehancuran bumi atau tingkat kehancuran daratan dan lautan itu terletak pada perbuatan manusia. Ini artinya apa? Manusia ternyata mempunyai kekuatan penghancur yang kuat. Kalau dia berfantasi yang nggak baik, maka ini berbahaya untuk kelangsungan bumi. Mulailah untuk melakukan ajaran-ajaran kebaikan. Jangan melakukan ajaran kebencian kepada sesama atau kebencian terhadap pemeluk agama lain. Jangan, karena itu juga mengundang kehancuran itu akan tiba. Seandainya orang Islam membenci orang Nasrani dan agamanya lain juga membenci orang Islam, maka itu tunggu, kehancuran itu akan segera tiba. Kalau kamu kepingin bumi ini terus ada dan terus abadi, maka tanamkan sebuah rasa kasih sayang, tanamkan sebuah rahmatan lil alamin di hati kita semuanya. Jangan ada kebencian di antara kita, sesama manusia atau sesama ciptaan, atau kitanya antara Tuhan dan ciptaan. Tuhan jangan pernah marah kepada ciptaannya. Bimbing ciptaannya menjadi ciptaan yang penuh berkah, penuh toleransi, penuh kasih sayang, penuh keakraban. Maka bumi akan termajakan dengan baik. Saya teruskan. Apakah kalian menganggap kami mempunyai sebuah pola pikir yang menyimpang? Apakah kalian menganggap kami mempunyai sebuah pola pikir yang menyimpang? Pola pikir kami memang harus menyimpang apabila itu untuk keselamatan kalian semua. Wah,
Keren. Seorang lagi, apakah kalian menganggap kami mempunyai sebuah pola pikir yang menyimpang? Pola pikir kami memang harus menyimpang apabila untuk keselamatan kalian semua. Sama yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Isa, Nabi Muhammad pada awalnya dianggap menyimpang. Makanya petugas-petugas Tuhan awalnya ketika berada di tengah-tengah umatnya itu dikatakan menyimpang. Tapi itu memang untuk keselamatan umatnya. Kalau dibiarkan maka bumi itu akan hancur. Maka diturunkan seorang nabi dan rasul. Begitu juga dengan Isa ketika dia dianggap menyimpang pada kaum-kaumnya. Ternyata itu untuk keselamatan untuk bagi kita. Makanya kalau kalian dikatakan menyimpang, enggak apa-apa. Karena itu demi keselamatan umat manusia. Jangan takut dikatakan menyimpang. Beritahu kepada mereka bagaimana pola pikir Tuhan terhadap umatnya. Mungkin hari ini ketika saya baca buku ini, mungkin kita dianggap orang yang menyimpang. Mungkin kita dianggap orang yang berliar fantasinya. Kita mungkin dianggap orang-orang yang sudah tidak hidup di bumi. Karena pola pikirnya sudah jauh dari kebanyakan orang. Ingat bahwa kebanyakan belum tentu benar di mata Tuhan. Dan sedikit boleh jadi benar di mata Tuhan. Sebagaimana ketika nabi-nabi Tuhan yang terdahulu. Mereka adalah kelompok marginal, tapi mengajarkan satu kebenaran, satu kebaikan kepada umat. Dan ini kemungkinan di akhir zaman, orang-orang yang mempunyai pola pikir seperti ini, orangnya itu amat sedikit sekali. Beruntunglah orang yang sedikit itu. Tapi ketika kalian menjadi orang yang di sedikit itu, ajaklah orang sebanyak-banyaknya untuk memahami bagaimana kebenaran itu harus terjadi di muka bumi dan alam semesta. Itu yang harus mereka yang sudah berada di kelompok yang marginal. Kaya orator ya dhewe ngomong ya, gak enak. Lah kok orator? Wes kok Bung Karno ya, kok Bung Hatta, kok Bung apa? Bung Tomo. Ngombe sik ngelak nek dadi orator ya jane. Wes sik nek kerjaan kanggo Udin. Tapi ya enak mek ditok. Sik iku kira-kira rekam Mbak Din. Engko koyo wingi. Wis kadung dhewe, tapi wingi ku anjene bahaya anjene nek anu ya. Wes iku kejem dhewe. Iya sing awal-awal akhirnya apa? Ternyata gak terekam. Oh, gak cocok ngoyo ya dhewe. Wes. Filter dhewe ya. Biar dadane Udin bingung iki diedit tangga nih. Aduh. Iki Jik guru kan Jik masih satu sinar ya. Makanya dia selalu koordinasi sama yang mengalami. Berarti saya ini benar-benar tukang membaca. Ya. Cuma memberikan selipan-selipan sedikit gitu kan. Dari tulisan-tulisan itu.
Pentelaah. Ya, penelaah ya. Padahal ini kudu diwaca sik, Cek. Nadae pas. Soalnya pembaca yang dumadaan, mendadak. Jadi enggak disinaui dulu. Apa disinaui dulu itu? Nek jarine sok pondok pesantren apa metelaah. Ngono ta? Metelaah ngono ta? Jadi kate diwaca ku di anu sik, ditelaah dulu. Nek wong Jawa dadi ditelaah ngono ya. Nek bahasa Arab apa iku? Wes, mbuh. Lali. Ji. Di 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 ku gak Jawa ta iku. Jawa. Diutek-utek. Itu Jawa ya. Di otak-atik, di telake itu bahasa Arab ya. Oh. Metelah. Sik santai. Oke, dilanjut. Rancangan kiamat bersama dengan konsep akan dibuat. Sebuah rencana dengan sistem sebebas-bebasnya. Saya ulang lagi, rancangan kiamat bersama dengan konsep akan dibuat sebuah rencana dengan sistem sebebas-bebasnya. Sehingga apabila kalian juga ingin berpendapat dengan pikiran bebas, kami akan membantu pemikiran tersebut. Jadi saya bayangkan itu orang ketemu sama Tuhan, ya Tuhan, enaknya kiamatnya nanti pakai konser dangdut deh, itu kayaknya asik. Jangan pakai kehancuran itu kayaknya nggak seru. Sudah terlalu banyak ada bencana-bencana alam itu kan sudah terlalu banyak. Makanya nggak usah deh nanti di hari penegakan yang lebih besar begitu. Kan itu nggak enak didengar, ngeri banget. Nah gitu. Sama Tuhan, oke, masukan diterima. Ada yang berpendapat yang lain? Ada yang berpendapat. Kalau saya sih Tuhan, kayaknya agak lumayan teduh itu pakai serulingnya orang-orang yang dari Jawa Barat itu kayaknya enak. Nah, soalnya yang datang orang Jawa Barat. Begitu, pakai seruling-seruling itu. Kayak serulingnya Kabayan gitu, Tuhan. Kabayannya mana? Gak pernah update ya. Itu film yang ada di dunia itu loh, Tuhan. Oh, begitu. Coba. Kamu bawa suling nggak? Bawa, Tuhan. Diperdengarkan serulingnya. Masuk juga usulan kamu. Boleh masuk. Masuk. Satu usulan. Ada usulan begitu. Seandainya kalian ketemu Tuhan. Jelas kan sesuai dengan bayangan masing-masing, fantasi masing-masing. Kalau saya Tuhan, saya ini suka membayangkan di dunia itu jarang saya itu kayak ada makan yang prasmanan itu Tuhan. Bagaimana kalau nanti beleh pitik Tuhan? Itu kayaknya itu membuat saya indah. Kayaknya membuat saya itu rasanya itu sudah bahagia banget. Karena selama saya hidup di dunia tanpa ada ayam yang pernah masuk di mulut saya. Boleh jadi ada yang mengusulkan seperti itu. Itu bisa dimasukkan. Nanti saya omongkan dengan panitia inaugurasi akhir zaman. Kan kemarin-kemarin yang sudah datang ini ingin mendaftarkan dirinya untuk menjadi panitia hari kiamat. Mereka yang bisa masuk di panitia hari kiamat, mereka yang mengusulkan kiamat yang penuh dengan kedamaian. Yang saya masukkan bukan orang-orang yang membayangkan kiamat yang penuh kehancuran. Kamu bisa menjadi kandidat untuk menjadi panitia hari kiamat. Wah, gitu. Saya mikir kehancuran, gak bakal direkrut sampai Tuhan gitu. Ya, itu contoh-contoh datang kepada Tuhan. Enak.
Sehingga apabila kalian juga ingin berpendapat dengan pikiran bebas, kami akan membantu pemikiran tersebut. Bagaimana Tuhan kalau bikin serabi aja? Kayaknya bagus deh itu. Apalagi serabi yang enak, serabi surga. Tapi orang-orang kena serabi tuman, serabi apa itu? Noto suman itu wis koyo surga itu, jangan-jangan itu resep surga itu. Aduh dibayari serabi noto suman iku piro rek ngomong ini ya. Iku jangan-jangan wong noto suman mau iku di viralkan serabi noto suman. Akhirnya nang Jombang kok enek. Hah? Oh ngono ta? Oh wah. Mau enek nyontoh iki. Ya itu makanan kecil favorit saya yang nggak pernah datang. Iya, yang datangnya jarang-jarang di mulut saya. Ternyata itu bagian dari nutrisi makanan hari inaugurasi akhir zaman. Gitu, hari kiamat. Tapi KB itu orang terserangan ya punya mulutnya sendiri beda-beda ya. Ada yang kepingin sate empuk, jangan asem, apa itu? Jangan asem itu sing mau beli itulah harus inden dulu. Pesen asem kambing, wes jelas wong Arab akeh sing melok, soalnya kalau berhubungan kambing wong Arab mesti melok. Madura aku suka kambing. Iya. Oh nggak mau. Oh nggak mau. Oh gitu ya, nggak mau orang Madura. Ya begitu. Nggak boleh usulan makanan-makanan boleh, apem boleh. Boleh. Iya. Misalnya limpo itu boleh. Iya boleh. Kebuk juga boleh. Ya kan seandainya saya termasuk orang yang di sana, saya mengusulkan begitu. Ya coklat. Oh iya, yang lain nggak apa-apa pakai coklat, kan prasmanan. Mari kita rencanakan kejutan-kejutan di hari kiamat untuk Tuhan dan ciptaan. Wow. Salah satu kejutan tadi itu, ya Tuhan, nanti makanannya kuenya itu kue serabi aja Tuhan ya. Asik kali ya. Gitu salah satu kejutan-kejutan yang nggak dipikirkan oleh Tuhan. Salah satu kejutan yang tidak dipikirkan oleh Tuhan adalah kerupuk asin ambek samiler. Iku wis nek mau Jawa melok tok iku. Iya, ditutul bumbu kacang. Petis. Itu jelas wong Jawa iku. Iya, wong Jawa. Makanya ada bahasa, mari kita rencanakan kejutan-kejutan di hari kiamat untuk Tuhan dan ciptaan. Ya, segitu dulu. Itu mau masuk judul baru. Kayaknya agak sudah lumayan lama. Begitu saudaraku. Mudah-mudahan pengalaman teman saya ini menjadikan diri kita terobsesi untuk hari penegakan itu bukanlah hari kehancuran, tapi hari penuh kasih sayang, hari di mana semua ciptaan terhubung pada Tuhan, hari yang tidak
mengejutkan kita semua, tapi hari yang selalu didambakan oleh semua ciptaan dan Tuhan. Salam damai, salam bahagia selalu, dan salam untuk keselamatan kita semua.